Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Safitri. Sebelum kita masuk penjelasan panggulnya, aku akan menjelaskan tentang 4 jenis panggul yang dimiliki oleh wanita. Yang pertama ada ginekoid, ada android, ada antropoid, dan ada platypeloid. Yang pertama ada ginekoid. Ginekoid itu bentuknya bulat dan ini panggul yang sering dimiliki oleh wanita. Jika kalian para wanita memiliki panggul ginekoid, itu memudahkan dalam persalinan. Lalu yang kedua ada tipe android. Android ini itu bentuknya seperti hati dan menyempit dari atas ke bawah. Ada antropoid. Antropoid ini bentuknya oval, hampir mirip dengan ginekoid, tapi antropoid ini di pinggir samping-sampingnya itu lebih sempit daripada yang ginekoid. Terakhir ada platypeloid. Platypeloid ini oval, cuma datar, dan resiko kehamilan sesar lebih tinggi karena dia itu pinggirnya sempit. Jadi aku mempunyai gambar panggul. Panggul itu terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada os coxe, os sacrum, os coccygeus. Di os coxe ini kan tadi terbagi menjadi 3. Nah, di os ilium ini itu tulang usus, dan os ischium ini tulang duduk. Tugasnya untuk menopang berat badan kita saat duduk. Dan os pubis ini adalah tulang kemaluan. Jadi di os ilium yang bagian atas tebal ini namanya crista iliaca. Lalu di depannya ada tonjolan tulang itu namanya crista iliaca anterior superior. Dan maju ke depan ini ada tonjolan tulang namanya crista iliaca anterior inferior. Di belakangnya juga ada tulang yang menonjol namanya crista iliaca posterior superior. Dan ke bawahnya lagi ini crista iliaca superior inferior. Di bawahnya ini ada tulang tekik yang besar, yaitu namanya incisura ischiadica major, namanya fossa iliaca. Dan yang memisah antara panggul besar dan panggul kecil itu namanya linea terminalis. Lanjut di os ischium, yaitu tulang duduk. Di tulang duduk ini ada tekik yang kecil, ini namanya incisura ischiadica minor. Dan di depannya ini yang menonjol, contohnya seperti di sini kita, itu namanya spina ischiadica. Dan di depannya ini yang tebal ini itu namanya tuber ischiadicum untuk menopang berat badan kita saat kita hendak duduk. Baik, selanjutnya adalah os pubis. Os pubis antara os pubis, os ischium, dan os ilium terdapat 2 jaringan ikat, yaitu namanya foramen obturatorium, gunanya untuk mengeluarkan pembuluh darah. Dan di sini ada foramen obturatorium. Lalu selanjutnya di atasnya ini namanya ramus superior osis pubis. Dan di bawahnya ini ada ramus inferior osis pubis. Ada ramus inferior kanan dan kiri terbentuk lengkungan. Lengkungan ini namanya arcus pubis. Dan antara os pubis kanan dan kiri terbentuk jaringan ikat. Jaringan ikat ini namanya symphysis pubis. Os sacrum dan os coccygeus. Yang pertama itu ada 5 lumbang. Nah, lumbang kelima dan sacrum pertama itu namanya promontorium. Lalu di sacrum itu terdapat 5 lubang foramen. Nah, fungsinya itu untuk keluarnya saraf dan darah hingga menyalurkan ke isi panggul. Pada sacrum ini terdapat tulang kuat namun tidak terlihat, namanya itu crista sacralis. Sacrum juga dihubungkan dengan os coxe dengan sendi-sendi yang disebut articulatio sacroiliaca. Lalu sacrum juga dihubungkan dengan os coccygeus, yaitu dihubungkan dengan sendi juga namanya articulatio
Sacrococcygeus. Dan os coccygeus ini terdapat 3-5 tulang yang bersenyawa. Jadi di dalam persalinan itu kita harus melewati hot. Nah, hot itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sejajar dengan pitu. Yang pertama itu sejajar dengan pitu atas panggul. Dan yang kedua itu sejajar dengan hot pertama setinggi tepi bawah sifisis pubis. Dan yang hot 3 itu sejajar dengan hot 1 setinggi spina ischiadica. Dan hot 4 itu sejajar dengan hot 1 setinggi os coccygeus.